Berlatar di New York, Amerika, seorang pria bernama Jack Halper bermimpi bertemu seorang wanita bernama Julia yang kondisi bumi waktu itu sedang baik-baik saja, alias sebelum diinvasi oleh rakyat alien. Tidak lama berselang, Jack tersadar dari mimpinya, yang dimana bumi sudah berlatar di tahun 2077. Jack bersama Vika sekaligus rekan timnya yang ditugaskan khusus tetap tinggal di bumi untuk memelihara drone-drone yang bertanggung jawab melindungi mesin-mesin penghasil energi laut untuk kelangsungan hidup manusia di Titan. Jack bersiap untuk memenuhi kewajibannya sebagai teknisi drone robot terbangnya yang rusak, serta Vika pengawas komunikasi akan mengawasi Jack. Jack pun berangkat dengan pesawat pribadinya menuju lokasi drone 166 yang rusak. Di sela perjuangan Vika dan Jack, mereka selalu diawasi oleh Sally yang sebagai alat buatan kecerdasan alien untuk mendapatkan energi dari bumi. Jack bukanlah laki-laki penakut, badai angin dan hujan dia terjang sampai akhirnya ia menemukan titik di mana drone tersebut terjatuh. Tanpa basa-basi, Jack langsung membetulkan drone yang rusak sehingga drone tersebut dapat kembali berfungsi. Singkat cerita, setelah obrolan singkat dengan Vika, Jack kembali melanjutkan petualangannya mencari drone akan tetapi kali ini menggunakan motor canggihnya. Dan Jack merasa instingnya benar, pesawat drone lainnya yang rusak berada di dalam rumah. Meskipun rumah tersebut sudah tertimbun tanah, Jack memasuki dengan penuh kesabaran melewati jembatan benteng Takeshi. Namun sayangnya instingnya salah bahwa itu bukanlah drone namun jebakan buatan alien yang bersembunyi. Jack berusaha kabur dengan naik ke atas kembali, tetapi talinya terputus. Dengan sisa tenaga perjuangannya, Jack selamat ditolong oleh drone yang mengetahui keberadaan Jack. Jack berhasil kembali ke atas dengan membawa buku catatan yang ia temui di dalam rumah tersebut. Pada kesempatan sarapan pagi, Jack mencoba meromantisasi keadaan dengan memberikan bunga kaleng kepada Vika. Namun dengan entengnya Vika menolak dan membuang bunga kaleng tersebut dengan alasan malam pun tiba. Vika mencoba merayu Jack untuk tidur bareng setelah siangnya menolak perasaan Jack. Namun, pada saat di tengah tidur lelapnya, keduanya terbangun karena merasa ada bahaya setelah menara Bor 49 diserang oleh kelompok yang belum diketahui. Pada saat pengecekan, Jack merasa ada sinyal aneh di dekat lokasi, dan ternyata itu adalah menara yang digunakan sebagai antena oleh sekelompok alien. Jack pun memutus langsung jaringannya. Jack langsung bergegas berkeliling bumi yang sepi seperti hati sambil mengecek apakah ada drone yang rusak. Bukan drone yang ia temui, tetapi rumah kayu yang ia singgahi untuk beristirahat. Karena terlalu santai, Jack tertidur dan kembali bermimpi sosok Julia yang membuatnya terbangun dan tanpa sengaja melihat benda jatuh dari langit bagaikan meteor. Karena rasa penasarannya tidak tertolong, ia langsung mengikuti benda tersebut, sementara Vika yang mendapatkan informasi dari Jack langsung melapor ke Ted dengan amanat agar Jack mundur. Namun Jack tetap ingin memastikan titik tempat terjatuhnya benda tersebut aman. Jack melihat bahwa benda jatuh tersebut adalah kapsul yang dibuat NASA pada masa sebelum perang melawan alien. Jack berusaha menolong kapsul tersebut yang dimana ada sosok wanita yang kerap datang di mimpinya yang bernama Julia. Sementara robot drone canggih terus menembaki sekitar karena merasa itulah ancaman. Jack akhirnya berhasil membawa Julia dan membawanya untuk menemui Vika. Julia yang tadinya tidak sadar akhirnya tersadar setelah memuntahkan cairan nafas dan jatuh dalam pelukan Jack. Tak lama berselang, Julia dibawa ke ruangan medis untuk penolongan dirinya yang sudah tertidur bertahun-tahun di dalam kapsul. Setelah kondisinya sudah membaik, Julia diajak makan malam bersama Jack dan Vika dan bercerita tentang apa yang terjadi pada 60 tahun terakhir di planet bumi. Sementara kehadiran Julia ternyata tidak membuat Vika nyaman, ia menyuruh pergi, namun Jack menginginkan Julia bertahan bersama dia. Entah apa yang terjadi, perdebatan antara Jack dan Vika tentang kehadiran Julia, meskipun pada akhirnya Julia tetap tinggal. Pagi pun tiba, Vika yang terbangun dari tidurnya kaget tidak berada di sampingnya. Vika langsung menghubungi Jack setelah pesawat miliknya pun tidak terlihat. Ternyata Jack sengaja membawa Julia untuk memberitahu pesawat yang ditumpangi Julia dan mengamankan rekaman penerbangan. Singkat cerita, akhirnya Jack dan Julia sampailah ke tujuan di mana diperlihatkan bangkai pesawat Julia yang ia tumpangi sudah rusak terkena tembakan dari robot drone. Julia akhirnya menemukan rekaman penerbangannya, namun sayangnya mereka diculik
oleh sekelompok manusia yang dinamakan pembunuh bangkai yang ternyata selamat dari perang alien. Pika yang khawatir mengawasi Jack. Ia melaporkan ke pusat Ted bahwa Jack menghilang ketika patroli subuh. Lantas Sally tidak hanya diam, ia mengirim pesawat drone tanpa awak untuk mencari Jack ke lokasi penculikan. Di sisi lain, tersadar bahwa dirinya diculik oleh sekelompok manusia yang dipimpin oleh Beach. Beach memberitahu Jack bahwa dia dan kelompoknya bukanlah alien. Bahkan mereka selalu mengawasi Jack pada misinya. Di lain tempat, drone pencari Jack menemukan jejak DNA Jack dan langsung menuju lokasi Jack diculik. Beach dan kawannya mengajak Jack untuk bergabung ke kelompoknya untuk melawan alien dan menyerang Ted, tapi Jack menolak. Dan Julie juga terancam tidak lama berserang. Alarm berbunyi karena drone yang mencari Jack telah sampai. Terjadi pertempuran antara drone dan sekelompok pembunuh bangkai. Setelah drone dikalahkan, Jack dan Julia dibebaskan. Singkat cerita, setelah terbebas dari penculikan, Jack bersama Julia pergi ke tempat yang dimana tempat itu adalah menara ketika Jack dan Julia sedang bersama ketika sebelum terjadinya perang. Di sini, Julia memberitahu Jack bahwa keduanya pernah ditugaskan oleh peneliti ruang angkasa untuk meneliti benda aneh yang dicurigai adalah alien. Dan Julia juga mengatakan bahwa Ted adalah misinya. Jack yang hilang ingatan tidak percaya hal itu, namun Julia berusaha menyadarkan Jack bahwa keduanya pernah bertemu di menara puncak dunia dan dirinya sempat dilamar oleh Jack. Disitulah Jack mulai sadar bahwa Julia adalah istrinya dan dirinya hanya dimanfaatkan oleh sekelompok alien. Namun Vika yang melihat keduanya bermesraan membuatnya hubungan dengan Jack mulai renggang karena si Vika ini adalah wanita cemburuan. Tapi Jack mengatakan bahwa Julia adalah istrinya. Namun Vika tak menggubris dengan melaporkan ke pusat Ted bahwa timnya sudah tidak efektif. Julia adalah penyebabnya. Meskipun pintunya sudah terbuka, drone yang diaktifkan oleh Sally yang berada di Ted diaktifkan nampaknya menyerang Vika. Dan Vika pun sudah tiada. Jack dan Julia akhirnya pergi setelah diperintahkan oleh Sally. Di tengah perjalanan mereka diserang oleh drone yang sudah diperintahkan menyerang keduanya. Dengan keterampilannya, Jack berhasil mengalahkan drone tersebut. Ia pun langsung menggunakan parasut untuk menghindar dari pesawatnya yang akan terjatuh. Jack merasa ada yang aneh di tempat lain. Ketika ia mendatangi tempat tersebut, Jack melihat ada sosok pria yang mirip dengannya. Ia langsung menemui dan pria yang mirip Jack tersebut memerintahkan Jack menjatuhkan senjatanya. Anehnya, di sini pria yang mirip Jack tersebut juga ingat mimpinya bersama Julia ketika melihat Julia pada saat itu juga. Mereka berdua pun saling terjadi perkelahian. Hingga Julia terkena tembakan di perutnya. Lantas Jack yang asli langsung membawa Julia ke tempat yang aman dan langsung bergegas pergi mencari pertolongan untuk Julia. Di tengah perjalanannya, Jack melihat tower yang mirip juga dengan tower yang pernah dia tempati sebelumnya. Bahkan ketika Jack masuk pun, setelah mengambil alat pengobatan untuk Julia, ia menemukan Vika hidup kembali setelah tiada ditembak drone sebelumnya. Ternyata Vika yang sekarang bukanlah Vika yang dulu, tapi inilah Vika duplikatnya. Vika yang belum terekam kejadian saat Jack bersama Julia, Jack langsung mengambil kesempatan mempengaruhi Vika agar bisa ikut dengannya ke permukaan bumi. Jack berhasil membawa Julia pergi ke tempat rumah kayu yang menurutnya aman. Disinilah dimana ketika Jack dan Julia hidup bersama sebagai pasutri ketika sebelum terjadi perang antara manusia dengan alien. Demi peradaban manusia di masa yang akan datang, Jack dan Julia akhirnya melakukan. Lanjut, Jack dan Julia pergi ke markas pembunuh bangkai untuk mendeklarasikan keduanya ikut bergabung dengan kelompok tersebut demi misi melawan Ted buatan alien. Merakit kembali drone yang ditandai nomor 172 untuk diaktifkan menuju Ted. Bahkan setelah aktif, Beach memanggil Jack dengan komandan. Welcome back, Commander. Drone yang dikirim oleh Sally menemukan lokasi markas pembunuh bangkai. Akhirnya terjadi peperangan sengit antara manusia dan drone.
Singkat cerita, setelah dimenangkan oleh kelompok pembunuh bangkai, Jack dan Julia berencana akan keluar angkasa bertemu Ted dan akan menyerang Ted. Dia pun kembali dimasukkan ke dalam kapsul dan Jack memulai perjalanannya menuju ke luar angkasa. Di tengah perjalanannya, Jack memutar rekaman pesawat luar angkasa dirinya yang bernama Odyssey waktu tahun 2017 dan teringat peristiwa di mana Julia tertidur di dalam kapsul serta Victoria. Ternyata rekaman itu berhenti ketika Jack dan Victoria memasuki Ted menggunakan pesawat yang bernama Odyssey. Kembali ke scene di mana Jack memasuki Ted dengan dikawal drone milik Ted. Di sana ia melihat banyak sekali bentuk manusia di dalam kapsul yang siap untuk diprogramkan ke bumi. Sampailah Jack menuju Ted dengan membawa kapsul yang berisi bis, yang ternyata kapsul yang berisi Julia diletakkan di rumah kayu lamanya. Akhirnya Jack berhasil meledakkan Ted. Drone yang berpencar di bumi pun langsung tidak aktif kembali. Setelah Ted menghancur di mana kita dibawa ke dalam scene Julia bersama putrinya yang akan menjadi generasi selanjutnya di bumi. Jack dan kawannya pun datang menghampiri Julia. Mereka berdua kembali bertemu untuk menata hidup berdua kembali. Film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kesetiaan tidak datang pada suatu tempat, kesetiaan datang pada orang yang tepat. Sejauh apapun langkahmu, ia pasti selalu dalam pelukanmu. Meskipun baca pesan ini dengan penuh kesadaran, tapi pesan pentingnya adalah subscribe. Jangan lupa subscribe untuk bantu channel ini. Terima kasih semuanya, sampai berjumpa kembali.